Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 8598785524 akan menyimulasikan pembelajaran terpadu kelas 4 SD. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik, sebelum kita mulai doa, ibu ada satu yel-yel atau ice breaking untuk anak-anak ibu semua agar tambah semangat. Baik, ice breakingnya kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo ketua kelas, dipimpin doanya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, coba lihat teman sebangku kiri kanan. Adakah teman kita yang tidak hadir? Alhamdulillah ada semua ya anak-anak. Sehat-sehat, walafiat. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semua, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya betul, yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1 mengenai tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdapat 6 poin. Itu yang pertama, setelah permainan lempar bola zigzag, siswa harus mampu menjelaskan variasi gerak dan lempar dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah siswa harus mampu mempraktikkan variasi bola gerak dasar lempar dengan teknik yang benar. Nah, yang ketiga, setelah mengamati, siswa harus mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, setelah mengamati, siswa harus mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu setelah mengamati gambar, siswa harus mampu membuat daftar pertanyaan untuk mempersiapkan bertanya dengan tepat. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang terakhir atau yang keenam adalah setelah mengamati gambar, siswa harus mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif untuk persiapan bertanya dengan benar. Pada pagi ini, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu semua untuk bermain permainan lempar bola zigzag. Adapun beberapa aturan dalam permainan lempar bola zigzag yaitu kalian bisa melihat di dalam buku paket siswa. Dalam permainan lempar bola zigzag, di sini kita memerlukan 2 bola kecil, yaitu seperti ini ya anak-anak. Dan di dalam permainan lempar bola zigzag terdapat beberapa aturan permainan. Nah, kalian bisa melihat di dalam buku paket anak-anak ibu semuanya, yaitu aturan dalam bermain bola zigzag. Yang pertama, kita akan membagi kelas menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Nah, yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1 sampai 10. Nah, kemudian kelompok A dan kelompok B saling hadap-hadapan. Nah, selanjutnya perhatikan setiap anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, serta seterusnya. Mereka adalah timmu. Dan yang terakhir, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Dan nomor 2 harus menangkapnya dengan melemparkannya ke anggota 3 yang ada di hadapannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh gambar berikut. Nah, berhadap-hadapan seperti ini ya anak-anak. Nah, setelah kita mempraktekkan permainan lempar bola zigzag, Ibu mempunyai tugas 3 pertanyaan yang kalian harus jawab dengan tulis tangan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu sudah dapat menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag tersebut? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap? Selanjutnya, setelah kita bermain bola, coba kalian lihat lingkungan di sekitar kalian. Terdapat ada hewan apa saja, tumbuhan apa saja, dan Ibu akan bertanya pada kalian setelah kalian mengamati tumbuhan-tumbuhan tersebut. Baik, setelah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita ini, Ibu akan bertanya, adakah yang tahu seberapa penting peran tumbuhan dalam kehidupan kita? Iya.
Betul anak ibu. Nah, ada pun beberapa fungsi tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama apabila dia sayur mayur tersebut dapat kita makan dan menjadi vitamin untuk kita. Dan buah-buahan pada tumbuhan juga kita konsumsi sebagai vitamin untuk kita seperti buah apel, buah mangga, buah rambutan, dan sejenisnya. Kemudian fungsi dari tumbuhan yaitu dapat menjadi dikelola atau diolah untuk menjadi sebuah kertas untuk kita menulis dan belajar. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat berfungsi untuk menghindari yang namanya terjadinya banjir. Pencegahan banjir melalui banyaknya pepohonan juga dapat bisa dilakukan. Dan juga pencegahan banjir dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu, apabila kita telah menebang pohon, ada baiknya kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan kita, tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita tetap terlestarikan dan terjaga. Coba sekarang ibu mau bertanya, ada yang tahu apa-apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Iya betul sayang. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada buah, dan yang kelima terdapat bunga. Nah, bagian tumbuhan yang pertama yaitu terdapat akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, bagian yang kedua yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya yaitu ada daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, biji merupakan hasil dari pertumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Yang terakhir, yaitu ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Selanjutnya, ibu, silahkan baca teks tersebut di dalam hati selama 5 menit. Setelah itu, kita akan membuat kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi. Baik, setelah anak-anak ibu membaca teks tersebut, selanjutnya ibu memberikan tugas diskusi kelompok seperti ini. Nanti kalian maju dengan teman kelompok kalian ke depan, mengidentifikasi bagian-bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, baik, dalam tugas kelompok juga ibu ingin kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang bagian-bagian tumbuhan yang ingin kalian tanyakan baik kepada ibu maupun kepada teman kelompok yang lainnya dengan menggunakan kosakata yang baku serta kalimat efektif ya anak-anak. Nah, baik. Mengerjakan tugasnya telah selesai ya anak-anak. Adakah yang ingin maju ke depan bersama teman kelompoknya? Ibu persilahkan ya. Wah, alhamdulillah kalian semua hebat. Kalian pintar, kalian luar biasa antusiasnya untuk maju ke depan, menjelaskan dan mengidentifikasi bagian pada tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini ibu akhiri, ibu akan mengulang kembali tentang pemahaman anak-anak ibu. Nah, sekarang perhatikan ya, yaitu ada bagian akar. Bagian akar di mana? Iya, di dalam tanah. Iya, pintar, bagus, hebat anak ibu. Nah, yang kedua yaitu adalah batang. Yang ketiga yaitu ada daun dan bunga dan buah. Itu mereka akan tumbuh, akan ada apabila pohon sudah besar dan sudah bisa melakukan pembuahan serta bunga. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan tugas anak-anak, yaitu menanam pohon di rumah serta merawatnya hingga tumbuh. Baik,
sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, Ibu ingin bertanya, tadi kita telah belajar apa saja sih? Iya, nah ada yang tahu tadi kita telah mempelajari apa saja? Iya, nah betul. Yang pertama kita telah mempelajari tentang permainan lempar bola zigzag. Nah yang kedua kita telah mempelajari bagian pada tumbuhan. Yang ketiga kita telah mempelajari cara membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalian hebat, semuanya bagus. Terima kasih anak-anak, kalian belajarnya luar biasa. Nah anak-anak ibu semua, apakah kalian merasa senang pada hari ini? Alhamdulillah senang semua ya. Dan apakah selama pembelajaran berlangsung ada yang merasa kesulitan atau ada yang sulit? Tidak ya, Alhamdulillah semuanya sudah mengerti dan memahami ya. Baik anak-anak ibu semua, pembelajaran pada hari ini dicukupkan dulu ya. Baik, sebelum kita berdoa dan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, coba alat tulisnya dirapikan dulu. Iya, tempat duduknya dirapikan dulu. Iya, sudah semua ya anak-anak. Baik, ketua kelas, mari dipimpin doanya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan dan Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.